Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha, penjelasan kitab yang membahas tentang 3 pondasi utama dalam beragama, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah ibnu Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita di halaman 58 di pembahasan tentang tingkatan yang ketiga, dan ini merupakan bagian dari pondasi yang kedua. Kita katakan bahwasanya sesuai dengan judulnya, kitab ini mengandung 3 landasan utama. Ada 3 landasan pokok yang dibahas di dalam kitab ini, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi SAW. Mengenal Allah sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan pertama. Kemudian sekarang kita sedang di pembahasan tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenali agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian sudah kita sampaikan bahwasanya agama itu sendiri atau Islam itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan al-amal al-zahirah wa huwa al-Islam, kemudian tingkatan al-i'tiqadat al-batinah wa huwa al-iman, kemudian tingkatan itqanuhuma wa huwa al-ihsan. Sekarang kita berada di tahapan yang ketiga ini, yaitu al-ihsan. Al-Islam sudah kita bahas, al-iman sudah, sekarang kita masuk ke tingkatan yang ketiga, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari pondasi yang kedua ini, sebelum kita masuk ke pondasi yang ketiga nanti, yang merupakan pondasi terakhir. Baik. Jadi kalau kita mendengar kata Islam, iman, dan ihsan, maka hal utama yang perlu diingat di situ, Islam itu yang pertama kali terbayang mendengar kata Islam itu adalah amalan zahir. Kemudian iman itu keyakinan. Kalau ihsan itu pemantapan. Gitu ya. Jadi ihsan itu kan dari kata hasan, baik katanya. Ya, membaikkan, memantapkan. Ya, itulah kenapa dia ditempatkan di posisi yang ketiga. Kenapa? Karena dia memantapkan, mengokohkan, dan menguatkan 2 tahapan sebelumnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ihsan ini kita katakan tahapan ketiga juga kurang tepat, karena dia bukan tahapan yang baru, dia adalah hasil dari penguatan 2 tahapan sebelumnya. Ya, jadi 2 tahapan sebelumnya jika dikuatkan, itulah yang disebut dengan al-ihsan. Ya, itulah kenapa rukun dari ihsan itu hanya 1. Ya, kapan kita dikatakan sampai ke tahapan ihsan ini? Kalau kita sudah memiliki 1 rukun ini. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, maka ihsan ini rukunnya hanya 1. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, tanda bahwasanya kita setelah sampai ke derajat ihsan ini, ketika kita menyembah Allah saja seolah-olah kita melihatnya. Kita kan tidak mampu melihat zat Allah, kita hanya mampu merasakannya di dalam hati. Maka ketika kita beribadah sampai di tahapan seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala kita, ya, seolah-olah ya, Allah itu ada di hadapan kita, sehingga kita sholatnya khusyuk, ya, kemudian takut untuk melakukan maksiat karena merasa Allah itu selalu mengawasi, ya, maka inilah tahapan al-ihsan. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka meskipun ya, dalam tahapan ihsan ini ya, kita tidak mampu melihatnya, bahkan di dunia ini para ulama mengatakan tidak mungkin manusia mampu melihat wajah Allah selama di dunia ini, ya, karena itu hanyalah kemuliaan yang diberikan kepada penduduk surga nanti. Ya. Baik. Fa innahu yarak. Ya, meskipun kita tidak mampu melihat Allah di dunia ini, akan tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, maha melihat kepada diri kita. Bahkan hal-hal yang tidak terlihat oleh kita pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ihsan ini bisa kita katakan muraqabah berarti ya. Muraqabah itu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah ini hal yang sangat penting ini. Ya, seorang muslim kalau sudah sampai ke tahapan muraqabah ini,
ya, tutur katanya selalu dijaga, perbuatannya selalu dia hati-hati, ya. Karena apa? Karena dia selalu merasa dimuraqabah oleh Allah, muraqabahnya diawasi, ya. Ya, ibaratnya kalau ada CCTV, ya, yang mengawasi kita terus-terusan, ya nggak mungkin kita, ya, berani berbuat macam-macam karena kita tahu ada yang mengawasi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya, kalau Islam dalilnya hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian iman dalilnya, ya, 2 ayat itu, ya. Ya, kemudian al-ihsan dalilnya adalah surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, tunduk maksudnya, ya, berarti dia muslim. Wa huwa muhsin, tidak hanya muslim, ya. Wa man yuslim wajhahu ilallah, ini pengertian muslim di sini. Rukun Islam berarti. Nah, wa huwa muhsin ada tambahan. Nah, dan dia adalah orang yang ihsan. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Ya. Berarti di sini syahidnya dikata wa huwa muhsin, ya. Fokusnya ke situ. Wa huwa muhsin, dia adalah orang yang ihsan. Nah, syahidnya di situ. Nah, jadi Islam saja tidak cukup, berarti harus ada yang namanya muhsin. Ini derajat tambahan, derajat kemuliaan jika dibandingkan dengan Islam itu sendiri. Kemudian dalil yang kedua di surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi bertakwa itu satu level, muhsin itu level yang lain, gitu dia. Ya, apa bedanya? Ya, kalau bertakwa, ya, orang yang bertakwa pasti adalah orang yang muhsin. Karena tujuan terakhir dari kita belajar sebagainya, itu tujuan kita adalah untuk mendapatkan predikat takwa ini, kan. Makanya ketika khutbah Jumat pasti kita selalu diwasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kan. Tujuannya apa itu? Agar kita ingat setiap minggunya, setiap pekan itu kita selalu diingatkan bahwasanya, ya, sehari-harinya kita itu sedang berusaha untuk sampai ke level takwa itu, mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Kenapa setiap Jumat nggak diwasiatkan untuk menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang muslim, tapi diwasiatkan untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa ini level yang paling tinggi. Dan untuk bisa sampai ke level takwa ini, kita harus melewati satu level yang namanya level ihsan. Ya, kalau kita sudah memiliki ihsan ini, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, kan muncul rasa takut. Takut itu kan takwa. Pengertian takwa itu kan takut kepada Allah. Ya, inti dari takwa itu kan takut kepada Allah. Makanya ketika, ya, Ibnu Rajab ditanya, ya, kenapa kita menuntut ilmu? Jawaban beliau adalah untuk mendapatkan rasa takut, untuk bertakwa berarti. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah itu, tujuan akhirnya selain mendapatkan ridho Allah adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, gitu. Nah, berarti patokan ilmu itu bermanfaat apa tidak kembali kepada dia bisa membuat kita bertakwa apa tidak. Kalau kita belajar suatu ilmu malah kita merasa makin sombong, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, berarti ilmu ini nggak bermanfaat bagi kita. Niat kita salah berarti. Nah, harus diperbaiki lagi. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalil yang lainnya, ini dalil tawakal sekaligus ihsan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Allah akan cukup bagi dia, tidak butuh kepada yang lain. Ya, ini kan yang dinamakan ihsan. Ya. Kalau orang itu tidak akan mampu bertawakal kepada Allah kecuali dia punya ihsan di dalam hatinya. Ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Di surat Asy-Syu'ara dikatakan bertawakallah engkau kepada Al-'Azizir Rahim alladzi yaraka hina taqum. Dialah Rabb yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ya. Dia yang melihat berbolak-baliknya engkau dalam sujudmu. Innahu huwas samiul alim. Ya, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi di sini kan kita diminta
untuk selalu merasa ketika sholat itu diawasi oleh Allah. Ayat ini kan mengingatkan kepada kita, Allah itu Rabb yang melihat ketika kita sholat, melihat ketika kita sujud. Nah, diingatkan kita lewat ayat di surat Asy-Syu'ara ini, bahwasanya Allah melihat ketika kita sedang berdiri sholat, Allah melihat ketika kita sedang sujud. Nah, diingatkan di sini. Ini kan makna dari fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ya. Wa qaluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fi. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Ya, tidaklah apapun keadaan kita, ya, apapun yang kita baca dari ayat Al-Qur'an, apapun amalan yang kita kerjakan, illa kunna 'alaikum syuhuda. Allah menyaksikan kita. Ya, syahidnya di sini dikata syuhuda. Allah itu menyaksikan kita. Syuhuda artinya menyaksikan, melihat, mengawasi. Jadi Allah mengingatkan kita di sini, fa innahu yarak, itu dia. Ya, Allah mengingatkan kita lewat ayat ini, fa innahu yarak. Wa dalilu minas sunnah, dalil dari sunnah, ya, bahwasanya ihsan itu rukunnya satu. Itu tadi dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari sunnahnya apa? Yaitu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril yang insya Allah semua antum ya, sudah hafal hadis ini atau minimal pernah dengar. Yaitu hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Jibril. Ya, ini perhatikan ya, jadi nama yang benar untuk penyebutan Jibril itu begini. Ya, sebenarnya nggak ada Jibril itu. Ya, cuman dia adalah penyebutan yang lebih masyhur begitu. Ya, ini pendapat yang lemah yang mengatakan ya, Jibril gitu ya. Tapi penamaan yang tepat adalah Jabrail atau Jibrail. Ya, ini sebenarnya yang tepat. Ini sama dengan Israfil, Mikail gitu. Jadi Jabrail, ya. Hadits Jabrail alaihi salam al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala. Ini insyaallah hadisnya bisa kita baca cepat ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Perhatikan id di sini al-fujaiyah, ya, artinya tiba-tiba, tala alaina bermakna zahara alaina rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab. Perhatikan cara penerjemahan di sini ya. Ya. Rajulun yang syadidu bayadi thiyab. Ya, kalimat setelah rajulun ini adalah sifatnya. Ya, menjelaskan siapa dia. Ya. Dia adalah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Jadi antum artikan dari siapnya dulu. Bajunya sangat putih. Gitu, ya. Kalau antum artikan dari awal kacau maknanya nanti. Laki-laki yang ya, sangat putih bajunya. Sangat putih bajunya. Ini dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Ya, kalau antum dalam bahasa Indonesia ada istilahnya DM dan MD. Menjelaskan yang dijelaskan. Nah, jadi urutannya itu harus yang dijelaskan dulu, baru apa yang menjelaskannya. Jadi maksudnya kata sifat itu pasti di belakang. Nah, kata sifatnya di sini adalah putih. Nah, maka putihnya dibelakangkan. Begitu. Syadidu sawadi syar. Ya, sangat hitam warna rambutnya atau rambutnya sangat hitam. Lebih mudah kan dipahami daripada untuk mengatakan sangat hitam rambutnya. Ya. La yura alaihi asarus safar. Ya, tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada bekas safar. Asar artinya bekas atau pengaruh atau sisa. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, kami tidak ada satupun yang mengenalinya. Nah, perhatikan, tidak ada satupun dari kami yang mengenalinya. Dapat dari mana kata pun itu? Dapat dari kata ahadun. Kaidahnya apa? An-nakirah fi siyaqin nafi, ya, tufidu al-umum. Ya, pun itu kan umum artinya. Nah, perhatikan di sini. Kalau antum artikan biasa, wala ya'rifuhu minna ahadun, artinya tidak ada dari kami yang mengenalnya. Nah, ini tidak ada makna umum di situ. Memang penerjemahannya benar, dipahami oleh orang. Tapi kalau antum artikan dengan wala ya'rifuhu minna ahad, antum artikan dengan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Nah, ini kan lebih umum lagi maknanya. Gitu ya. Nah, jadi penting di sini agar tidak mengurangi makna dari bahasa Arab itu sendiri, gitu ya. Kita sebisa mungkin menyampaikan sebanyak apa yang kita pahami dari bahasa Arab itu. Ya, penerjemahan penting di sini.
Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi duduk, ya. Kalau ila kita artikan apa? Ke, ya kan? Duduk kepada Nabi. Nah, di sini kita artikan apa? Duduk kepada Nabi kan kurang tepat, ya. Nah, apa kita artikan di sini? Ya, duduk bersama Nabi. Ya. Jadi kita pilih, ya, karena huruf jar itu tidak selalu maknanya satu. Satu huruf jar itu sampai bahkan 22 maknanya. Rubba misalkan 22 maknanya. Ya. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka laki-laki tadi menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Anda mau sebutkan di sini domirnya kan ada dua hak di sini. Anda mau sebutkan hak yang pertama kembalinya kepada siapa, hak yang kedua kembalinya kepada siapa. Fa'asnada rukbatayhi. Hi di sini kembalinya kemana? Hi yang pertama kepada Jibril. Kenapa? Karena kaidahnya ila aqrabil mazkur. Ya. Cara menentukan domir itu siapa pelakunya, domir ini siapa maksudnya, kata ganti untuk siapa ini, caranya adalah mundur satu langkah ke belakang. Di sini rukbatayhi, mundur satu langkah ke belakang ke kata asnada. Asnada fa'ilnya apa? Nah, huwa kan? Domir huwa. Nah, itu dia berarti huwa di situ Jibril. Nah, maka berarti hi di sini maksudnya Jibril. Nah, berarti fa'asnada Jibrilu rukbatayhi. Begitu. Maka Jibril menyandarkan kedua lututnya ila rukbatayhi kepada kedua lutut Nabi SAW. Jadi yang menyandarkan menempelkan lutut itu bukan Nabi. Nabi tetap duduk. Dan itu ada bayangan sini ya. Nabi tetap duduk, Jibril yang datang menempelkan gitu. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya. Siapa meletakkan kedua tangannya? Jibril. Ya, di mana dia meletakkannya? Di atas kedua paha. Pahanya siapa? Hah? Pahanya siapa? Pahanya Nabi atau pahanya Jibril sendiri? Hah? Lihat susunan di kalimat sebelumnya. Rukbatahi yang kedua siapa? Nabi. Berarti fakhidahi di sini fakhidan Nabi. Paham maksudnya? Nah, berarti Jibril duduk nempel gini lututnya, kemudian tangannya megang lutut Nabi. Paham maksudnya ya? Bukan lututnya dia. Kenapa pegang lututnya Nabi? Agar dapat perhatian yang sepenuhnya. Bayangin sekarang, Ahmad lagi duduk begini, datang orang nempel duduk begini, kemudian dipegang pahanya sini. Pasti fokus Ahmad, ya. Lagi main HP, langsung dilepas HP-nya. Fokus mendengarkan. Ya, itu tujuannya, ya. Jadi iltifatil intibah, untuk mendapatkan perhatian yang sepenuhnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang akan dia sampaikan ini adalah perkara yang penting, yang besar, begitu. Ya. Maka dari tindak tanduk yang seperti ini kan asing, ya. Perbuatan yang seperti ini pernah nggak para sahabat lakukan kepada Nabi? Nggak pernah. Para sahabat aja ngelihat mata Nabi bertatapan begitu aja takut, ya, saking wibawanya Nabi gitu. Ya. Para sahabat tuh nggak berani macam-macam sama Nabi, gitu. Ya, ini ada orang laki-laki asing datang, kemudian istilahnya akrab sekali dengan Nabi, begitu kan? Nah, maka dari situ Nabi langsung paham ini Jibril yang datang ini. Ya, karena para sahabatnya nggak mungkin melakukan seperti itu. Nah, itulah kenapa hadis ini sangat berkesan di ingatannya Umar. Kenapa? Ya karena asing sekali kelakuannya itu, ya. Nggak pernah ada yang melakukan hal seperti itu. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya. Nah, di dalam Jamil Ulum wal Hikam disebutkan di situ bahwasanya di antara tata cara untuk belajar juga seperti ini. Kalau kita ingin berguru itu bisa kita duduk dengan cara seperti itu, ya, kepada guru kita. Ya, kita tempelkan seperti itu untuk talaqi langsung. Bahkan ini salah satu cara para ulama hadis dulu untuk mengambil hadis dari syekhnya. Imam Bukhari ketika safar berbulan-bulan untuk sampai kepada seorang perawi hadis, beliau sampai langsung nempelkan lututnya, kemudian meminta hadis nih, ya, sampaikan kepada saya hadis yang kamu dengar. Nah, begitu caranya. Baik. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dipanggil dengan namanya. Para sahabat nggak mungkin manggil Nabi dengan nama, kecuali orang Arab Badui. Ya memang dia adat kebiasaannya beda gitu. Para sahabat manggil ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Ini ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepada saya tentang Islam. Faqala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jibril mengatakan engkau benar, jawabanmu tepat. Ya, maka kami pun kata Umar,
kami heran, ya, heran kepada laki-laki tadi. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkannya. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya dia nggak beneran, bukan nggak tahu, dia tahu sebenarnya, cuman ingin ngetes saja istilahnya, gitu ya. Bukan orang yang meminta ilmu ini. Ini adalah orang yang ingin mengkonfirmasi, bukan meminta ilmu. Jibril di sini tidak meminta ilmu. Gitu. Qala akhbirni anil iman. Beritahukan kepada saya tentang al-iman. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Akhbirni anil ihsan. Ini dia syahid kita di sini. Ya. Apa itu ihsan? Setelah dikasih tahu apa itu Islam, iman, sekarang ditanya apa itu ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Ya, selesai dari 3 tahapan ini, ya, 3 tingkatan Islam, iman, dan ihsan, ya, Jibril bertanya tentang hal yang di luar itu, hal yang sangat penting juga, yaitu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Nah, maka dikatakan jawabannya, jawaban Nabi jika ditanya tentang hari kiamat, ya, berarti yang ditanya di sini tentang apanya? Waktunya berarti. Karena hari kiamat itu berkaitan dengan waktu. Ya, yang paling membuat orang penasaran dari hari kiamat itu apanya? Waktunya kan? Kita terus bertanya-tanya kapan kejadian. Maka fakhbirni anis sa'ah bimana? Ya, akhbirni ya Muhammad mata as-sa'ah. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, maksudnya Nabi, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya apa? Saya dan kamu sama-sama nggak tahu, gitu maksudnya. Banyak yang mengartikan keliru dalam ayat kalimat ini. Yang mengartikannya, saya tidak tahu, wahai Jibril, kamu yang lebih tahu. Tidak begitu pengertiannya, enggak. Di sini dinafikan sama Nabi dengan susunan kalimat yang unik seperti ini. Saya katakan, mal mas'ulu anha, yang ditanya tentang hari kiamat, yaitu Nabi sendiri, ya, tidak lebih tahu, berarti kan, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tidak lebih tahu, berarti nggak tahu kan? Berarti yang bertanya juga sama-sama nggak tahu, gitu. Apa maksudnya ya? Ya, tidak lebih tahu. Nah, berarti, nah, wahai Jibril, aku dan kamu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita sama-sama tidak tahu dalam masalah ini. Ya, maka kemudian akhbirni an amaratiha. Nah, Jibril bertanya lagi. Amarat artinya alamat. Ya. Kalau kamu tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi, sebagaimana saya juga tidak tahu, beritahukan sekarang apa tanda-tanda hari kiamat itu. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ini seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian ciri selanjutnya, engkau akan melihat orang yang hufat, ya, orang yang, ya, nyeker, nggak pakai sendal. Al-urat, ya, orang yang tidak berpakaian. Al-urat itu artinya telanjang, ya, entah telanjang setengah badan atau telanjang secara keseluruhan. Al-alah, al-fuqara, ya, ri'a asya, dia menggembala kambing. Ini kan sifat-sifat menunjukkan kefakiran, ya, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, ya, ya, dan dia miskin. Ya, ri'a asya, dia menggembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, akan tetapi begitu dia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya, famado. Ya. Kemudian setelah dia bertanya seperti itu, lepas pegangan di kedua paha Nabi, ya, Jibril pergi. Mado artinya dhahaba. Falabisna maliyan. Maka kemudian kami pun tinggal maliyan. Maliyan ada waktun tawil. Ya, sebagian ulama menafsirkan 3 hari. Maka 3 hari kemudian Nabi setelah ini nggak memberitahukan kepada para sahabat yang tadi datang itu Jibril. Ya, para sahabat bubar pulang ke rumah masing-masing. Ya, 3 hari kemudian Nabi panggil Umar. Umar, atadri manis sa'il? Ingat nggak kamu 3 hari yang lalu ada orang yang bertanya itu? Tahu nggak kamu siapa itu? Maka Umar karena nggak tahu dia menjawab Allah wa rasuluhu alam. Nah, kemudian, ya, Nabi mengatakan hadza Jibrilu. Nah, lihat di sini penyebutan kata Jibril. Dikatakan Jibril, ada dikatakan Jibril. Tapi yang lebih fasih adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amrodinikum. Ya, Jibril datang kepada kalian, ya, untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Ya. Uniknya hadis ini, ini adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh Umar saja. Padahal hadis ini adalah
agama itu sendiri. Paham maksudnya? Ya, ini Allah seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita keutamaan Umar dalam masalah ini. Ya. Padahal di majelis itu kan bukan hanya ada Umar. Bainama nahnu dikatakan. Banyak sahabat yang lain. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Umar. Dan juga hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau hadis innamal a'malu binniyat hanya Umar saja yang dengar hadis itu. Hadis ahad dia. Ya. Dan dia menyampaikan kepada satu orang. Ya, kepada Alqamah. Alqamah terus menyampaikan satu orang sampai ke zamannya Al-Humaidi, ya, atau Al-Hammad, ya, gurunya Imam Bukhari. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini kan hadis yang berlaku dalam semua masalah agama. Hadis yang sangat penting kan? Ya. Hadis yang sangat penting itu, tapi hanya diriwayatkan oleh Umar saja. Diriwayatkan pun hanya kepada satu orang. Satu orang itu meriwayatkan kepada satu orang lagi. Ini jarang terjadi kayak gini, gitu. Ya, jarang terjadi. Ya. Apakah berarti Umar di situ menyembunyikan hadis ini? Tidak. Bahkan Umar menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat ini di atas mimbar. Ya, di atas mimbar beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Akan tapi dari para sahabat yang hadir itu hanya Alqamah saja yang meriwayatkan, begitu. Ya. Baik. Qala asy-syarih wafaqahullah. Kita baca syarahnya sekarang. Lamma faragal musannifu rahimahullah min bayani arkanil iman wa huwa al-martabatu tsaniyatu min maratibid din. Dzakara arkanal ihsan wa huwa al-martabatu tsalisatu minha. Setelah Syekh Muhammad Ibn Wahab selesai dari penjelasan tentang rukun-rukun iman, yang mana rukun iman itu merupakan tingkatan kedua dari agama, maka beliau menyebutkan rukun ihsan, tingkatan yang ketiga. Wal ihsanu minhu ma yakunu ma'al khaliq wa minhu ma yakunu ma'al khalq. Ihsan itu ada dua, ma yakunu ma'al khaliq sama ma yakunu ma'al khalq. Ihsan bersama khaliq, siapa khaliq di sini? Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan bersama al khalq, apa maksudnya al khalq? Al makhluk. Ya. Jadi ihsan itu ada bersama kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah ya dengan memperbaiki ibadah, dengan bertauhid, itu ihsan bersama Allah. Dan ihsan bersama makhluk ya antum bermuamalah dengan baik. Ya. Nah, misalkan ya, dalam menyembelih hewan sembelihan saja ada ihsan di situ kan? Al-ihsan fi dzabihah. Nah, berbuat ihsan dalam menyembelih, menggunakan pisau yang tajam, tidak tumpul, kemudian membaringkan hewan sembelihan, kemudian tidak menyembelih di hadapan hewan yang masih hidup dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk ihsan dalam menyembelih, ihsan bersama makhluk hidup. Gitu. Jadi ihsan itu ada dua. Wal muradu minhuma indal musannif maka nama al khaliq ya, wa muta'allaquhu itqanu syai'i wa ijadatuhu. Dan yang dimaksudkan oleh Syekh ya, Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab ini, ihsan yang bagaimana? Anta budallaha ka'annaka tarah, itu ihsan yang mana? Ihsan yang bersama khaliq, ihsan yang pertama. Apa maksudnya ya? Tadi katakan anta budallah, menyembah Allah. Oh berarti ini ihsan kepada Allah ini. Ya. Wa muta'allaquhu ya, makna dari ihsan itu sendiri apa? Itqanu syai' wa ijadatuhu. Itqan artinya mengokohkan. Antum pernah dengar istilah hafalan mutkin ya kan? Mutkin artinya kokoh. Jadi ketika antum mengokohkan sesuatu ya, antum melatih sesuatu sampai antum mahir sekali dalam sesuatu tersebut, antum berarti dikatakan telah ihsan dalam hal tersebut. Walahu itlaqan fi syara', itu secara bahasa. Secara syariat, perhatikan di situ. Dikatakan wa muta'allaquhu. Kenapa sih enggak mengatakan lugotan aja, lebih mudah dipahami? Paham maksudnya ya? Nah, ini saya usahami gaya bahasanya agak beda di sini, ya. Nah, jadi harus paham istilah-istilah seperti ini. Muta'allaquhu di sini maksudnya muta'allaquhu fil lughah. Walahu itlaqan fi syara'. Lahu itlaqan fi syara' maksudnya syar'an. Ya, makna al-ihsan syar'an. Ya. Ahaduhuma amun. Ya. Yang pertama makna ihsan dalam tinjauan syariat secara umum, yaitu ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusamma ihsanan. Ya, sebagaimana juga iman, ya kan? Ya, makna umum dari iman itu kan agama yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa haqiqatuhu syar'an, ya, adapun secara syariat apa yang maksud dengan ihsan? Ya, itqanul batini wadh-dhahiri lillah.
Nah, ini hafalkan pengertian ini ikhwah, karena ini jarang kita temukan di kitab-kitab yang lain. Itqanul batin wadh-dhahiri lillah, mengokohkan perkara yang batin dan perkara yang zahir hanya untuk Allah. Mengokohkan hati, memurnikan hati, kemudian membersihkan hati. Wadh-dhahir, begitu juga badan, perbuatan, perkataan, ya, lillah, hanya untuk Allah saja. Ta'abbudan lahu bisyar'il munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita memutkinkan, mengokohkan batin dan zahir lillah adalah untuk menyembah Allah dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengokohkan batin, mensucikan hati, ambillah contoh ya. Salah satu cara untuk mengokohkan batin itu maksudnya adalah dengan tazkiyatun nafs misalkan. Ini satu contoh. Tazkiyatun nafs itu ya, ada banyak metodenya. Ya, metode tazkiyatun nafs itu para ulama banyak menyebutkan. Ya, sekarang metode yang mana yang kita pilih? Harus metode yang sesuai dengan bisyar'il munazzal ala Muhammad. Sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Tazkiyatun nafs itu ada versi orang sufi, ada versi orang ini, orang itu, banyak versinya. Maka yang mana kita pakai? Yaitu yang sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ala maqamil musyahadah awil muraqabah. Ya, musyahadah seolah-olah kita melihat, ya, mempersaksikannya, dan muraqabahnya. Itu makna ihsan secara umum. Wasani khas, makna ihsan secara khusus, yaitu itqanul i'tiqadatil batinah wal a'malil zahirah, yaitu memantapkan, mengokohkan keyakinan batin wal a'mal adh-dhahirah, dan mengokohkan perbuatan-perbuatan yang tampak. Fa innahu yusamma ihsanan, yang seperti ini juga dinamakan ihsan. Wa hadzal ma'na huwal maqsudu idza qurinal ihsanu bil islami wal iman. Inilah yang disebut dengan ihsan kalau dia digandeng bersama Islam dan iman. Perhatikan bedanya makna umum sama makna khusus. Kalau makna umum tadi artinya adalah agama yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalau makna khusus itu memantapkan keyakinan dalam hati. Apa namanya keyakinan dalam hati? Iman. Dan memantapkan juga perbuatan-perbuatan yang zahir. Apa perbuatan yang zahir itu? Nama lainnya? Islam. Berarti ihsan ini bahasa gampangnya memantapkan iman dan Islam, gitu. Mengokohkan iman dan Islam. Maka orang yang kokoh iman dan Islamnya, itulah orang yang ihsan, gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau antum baca di ayat tadi misalkan, ya, wahwa muhsin itu ya, wahwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, berbuat ihsan. Antum harus pahami di situ muhsin di sini maksudnya adalah orang yang mengokohkan keyakinan dan imannya, dan begitu juga dia mengokohkan Islamnya, kokoh iman dan Islamnya, gitu. Nah, jadi Islam saja tidak cukup, tapi juga harus dikokohkan Islamnya. Kalau sudah sampai kokoh, maka ya termasuk orang yang muhsin. Jadi paham sekarang mana Islam, iman, dan ihsan ya? Ya, jadi kata kuncinya ihsan itu pemantapan, pengokohan, itu dia. Wa yatalakhasu mimma sabaqa dzikruhu fi haqiqatil islami wal imani wal ihsan anna kulla wahidin min hadhil alfadhis thalatha idza utliqa bi mufradihi dalla 'alal akharain fa idza dzukiral imanu indaraja fihi al islam wal ihsan wa idza dzukiral islamu indaraja fihi al iman wal ihsan wa idza dzukiral ihsanu indaraja fihi al islamu wal iman. Ya, jadi ringkasan dari pembahasan tentang Islam, iman, dan ihsan ini ya, bahwasanya ya, Islam, iman, sama ihsan kalau disebutkan berbarengan maka masing-masing punya arti yang berbeda-beda. Islam artinya al-amal al-zahirah, iman artinya al-i'tiqadat al-batinah, ihsan artinya itqanuhuma. Jelas ini? Itu kalau digandeng atau disebutkan tiga sekaligus. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka ya, dia akan memiliki makna dua yang lainnya. Kalau kita sebutkan Islam saja, masuk ke situ iman sama ihsan. Kalau kita sebutkan iman saja, masuk ke situ Islam sama ihsan. Kalau kita sebutkan ihsan saja, masuk Islam dan iman juga. Paham maksudnya ya? Itu mana indaroja di situ. Indaroja itu dakhala, masuk. Ya. Baik.
Wa idza dzukirat hadil alfadhu nasaqan. Kalau lafaz-lafaz yang 3 tadi disebutkan berurutan, al-Islam wal iman wal ihsan, au dzukira wahidun minhuma ma'a ghairihi, atau disebutkan hanya satu saja, ya, tidak disebutkan yang lainnya, ya. Dikatakan misalkan al-Islam wal iman atau al-Islam wal ihsan atau al-iman wal ihsan, istaqalla kullu lafzin bimakna. Begitu juga kalau hanya kita sebutkan 2 saja, Islam dan iman. Mana ihsannya? Misalkan kita katakan kepada orang, jadilah antum orang yang muslim dan mukmin. Antum pahami juga di situ, oh perintah juga untuk menjadi orang yang muhsin di situ. Walaupun tidak disebutkan, Pak maksudnya. Nah, jadi kalau Anda katakan kepada antum beriman kepada Allah, itu maksudnya menjadi muslimlah engkau dan menjadi muhsin juga sekaligus. Ya. Jadi intinya dia tuh nggak bisa terpisah 3 ini ya, nggak bisa terpisah dia. Ya, satu paket dia gitu. Baik. Beda halnya kalau Anda sebutkan 3-tiganya. Wahai Ahmad, jadilah engkau orang yang muslim, mukmin dan muhsin. Nah, itu masing-masing punya arti beda-beda gitu. Ya, tapi kalau Anda sebutkan satu saja, Ahmad, jadilah orang yang muhsin. Ya, muhsin ini kan level yang ketiga kan, tahapan yang ketiga dia. Itu berarti Ahmad harus melewati level yang pertama, level yang kedua dulu untuk sampai ke level yang ketiga ini. Maka perintah untuk muhsin berarti perintah untuk muslim dan mukmin. Begitu dia. Baik. Istaqalla kullu lafdhin bimakna. Ya, masing-masing lafaz ya berdiri sendiri dengan maknanya masing-masing. Fama al-infiradi yakunu kullu wahidin minha dalan 'ala ad-dini kulli wa mal iqtirani yakunu al-imanu lil i'tiqadat al-batina wal islamu lil amal adh-dhahira wal ihsanu li itqanihima. Jadi paragraf yang ini penjelasan untuk paragraf di atasnya tadi ya. Ini agak bertele-tele di sini untuk menjelaskan pentingnya di sini. Nah, sekarang baru kita masuk ke kadar wajib dalam ihsan itu apa. Kalau dalam iman itu kan ada kadar wajib untuk masing-masing rukun ya. Yang 20% sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang bagi berapa kadar wajib atau yang mana yang dinamakan kadar wajib ya dalam ihsan, dan hanya satu rukun dia. Ya, maka itu insya Allah akan kita ambil pada kesempatan selanjutnya. Untuk sekarang kita coba sampai di sini. Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.